Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Salam sehat dari Amerika. Baik, seperti janji saya sebelumnya, saat ini saya akan bikin video bagaimana proses pengajuan visa saya dengan tunangan saya yang sekarang sudah jadi suami saya. Saya akan jelaskan proses dan timeline serta yang terakhir saya akan summary-kan biaya yang kami keluarkan, biaya yang kami habiskan untuk mengurus visa tunangan ke Amerika. Baik, sebelumnya saya informasikan dulu ya teman-teman. Tahun 2017 sampai 11 Desember 2020, suami saya itu ada di Indonesia. Kebetulan dia lagi ada misi, ada tugas di Indonesia, di Jakarta waktu itu. Tanggal 11 Desember balik ke US dan tanggal 3 Januari dia sudah kerja. Waktu itu kami sudah cari-cari juga, maksudnya kita sudah research gimana untuk mengurus visa tunangan. Selama kurang lebih 1 bulan dia cari-cari tahu, dan waktu itu juga dia mengisi form, ada namanya form untuk pengajuan visa tunangan, itu adalah I-129F ya. Itu kurang lebih tebal ya, kalau nggak salah lebih dari 20 lembar deh. Yaitu diisi kayak biodata dia, biodata saya, terus bagaimana kita ketemu, itu ada dicantumin di situ, di form tersebut, kayak nama orang tua dia, nama orang tua aku gitu. Kemudian setelah udah diisi, udah dilengkap, oh iya, apa aja sih yang dibutuhkan nih, apa aja sih yang dibutuhkan untuk permohonan. Yang pertama itu pas foto 5x5 cm atau 2x2 inci. Terus kemudian form yang tadi yang diisi oleh si tunangan kita, kemudian birth certificate atau akte lahirnya dia, terus statement of intent to marry, yaitu itu ditandatanganin kita bersedia menikah tidak lebih dari 90 hari setelah nyampe di US. Setelah saya nanti nyampe di US, jadi waktu itu suami saya kirim ke email suratnya, kemudian saya print, saya tanda tangan, saya scan, saya kirim lagi ke dia supaya dia print di sini dan digabungkan nanti di dokumen tersebut. Kemudian proof of having met person. Syarat untuk mengajukan visa tunangan itu adalah kalau kita sudah pernah bertemu in person. Jadi kita sudah pernah ketemu nih face to face. Dibuktikan dengan foto-foto kita saat liburan mungkin, atau foto-foto saat jalan-jalan, atau foto waktu di bandara, atau apapun itu. Intinya kalian harus sudah pernah ketemu dan pacaran sudah lebih dari 2 tahun. Kalau masih di bawah 2 tahun, saya pernah dengar katanya ada surat pernyataan dari kedua belah pihak. Jadi dari teman kita, dari temannya dia, harus ada sebagai saksi menyatakan bahwa kita itu benar-benar sudah pacaran. Tapi kami waktu itu sudah pacaran lebih dari 2 tahun. Evidence relationship ini atau pembuktian kalau kita itu memang pacaran harus valid ya, harus kuat. Jadi bukti chatting, bukti ya foto-foto tadi yang saya bilang itu memang harus dikumpulkan, harus ada. Dan bukti kalau kita sudah pacaran 2 tahun itu ya itu bisa dibuktikan dengan bukti chatting ya. Jadi kalau kalian punya chatting entah dari WhatsApp atau dari Instagram atau dari Messenger, itu jangan dihapus. Inilah, jadi ini digabungkan jadi satu. Nanti ada cover letter seperti ini. Tujuan cover letter itu sebenarnya hanya untuk membuat list dokumen yang kita kirim ke USCIS. Tanggal 5 Februari suami saya isi semua form itu, form I-129F, dia print ya, dia tanda tangan, pokoknya dilengkapi semuanya, dan juga dokumen-dokumen tadi kayak pas foto, sertifikat lahirnya dia, sama tadi pernyataan itu intent to marry, dan kemudian proof of having relationship, itu digabung semua, dibundel, dan kemudian dikirim ke USCIS. Nah setelah itu ya mereka terimanya itu tanggal 9 Februari. Jadi sekitar berapa ya, 4 hari mereka udah terima dokumen tersebut, dan kita dapat notice of action 1 itu tanggal 17 Maret. 17 Maret itu notification of action itu langsung dikirim ke alamat ya, itu bentuk surat. Jadi dari notification of action itulah kita tahu receipt date-nya, notification date, dan receipt number itu ada di situ. Nah nanti receipt number itu tujuannya adalah untuk nge-tracking. Jadi kita bisa tracking proses kita itu sudah di mana. Terus kemudian, nah ini yang lama.
Setelah kita sudah dapat notification of action 1, ini benar-benar lama banget teman-teman. Kita nunggu, kami waktu itu nunggu sekitar 8 bulan. Sampai, ini benar-benar perjuangan ya, penungguan ya. Aduh, gimana sih, pokoknya nggak enak banget lah nunggu lama gitu. Hingga tanggal 7 Oktober, tanggal 7 Oktober 2021, bayangin ya, dari Maret, dari tanggal 17 Maret ke 7 Oktober, kita akhirnya dapat notification of action 2, dan kita cek di link ini menyatakan bahwa form kita itu sudah udah di approve oleh USCIS. Itu tuh senang banget di situ, karena kalau mereka sudah approve itu prosesnya sudah nggak lama lagi. Jadi dari USCIS setelah mereka sudah approve, nanti akan dikirim ke NVC. NVC itu adalah National Visa Center. Nanti dari NVC itu yang kirim ke embassy di tempat dimana si tunangan atau kita akan diinterview. Tanggal 4 November, oke lanjut ya, lanjut timelinenya. Tanggal 4 November suamiku dapat email dari Embassy Jakarta. Ya, dapat email untuk mereka menanyakan untuk nama saya, nama lengkap, alamat email, sama alamat rumah, sama nomor telepon. Waktu itu suamiku dapat email ini tanggal 4 November, itu hari Kamis. Terus kemudian hari Jumatnya suamiku reply, dan tanggal 8 November saya baru dapat email ini. Ya, jadi email ini ya intinya berisikan persiapan untuk interview lah. Dokumen-dokumen apa yang harus kita persiapkan yang nanti akan kita bawa untuk interview. Di situ ada link ya, ada beberapa link yang memang harus kita lengkapi. Kayak untuk pengajuan visa, ya ada di link ini. Terus ada namanya DS160, itu kita harus benar-benar lengkapi. Dan kemudian untuk bayar visa juga ada di link tersebut. Waktu itu saya bayar visa tanggal 13 November saya bayar visa, dan bayar visanya itu di bank CIMB. Kalau kalian punya bank CIMB bagus, bisa pakai internet banking kali ya. Nah, tapi kalau kalian pun tidak punya bank CIMB, nggak apa-apa, pokoknya kalian datang saja ke bank CIMB, terus kemudian nanti kalian bawa virtual account. Kan tadi kalian sudah isi dokumen-dokumennya kan di link tadi. Nah, nanti kalian klik aja mau bayar, nanti kalian akan dapat virtual account. Virtual account tersebut yang akan kalian bawa ke CIMB Bank. Nanti mereka sih harusnya udah tahu, dan mereka nanti nanya virtual account-nya dan nominalnya berapa. Udah, kita bayar, nanti kita dapat receipt. Dan biasanya butuh 2 kali 24 jam kalau nggak salah ya untuk verifikasi. Nanti kita bisa cek. Setelah kita udah bayar, nanti 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, saya lupa, kita cek lagi di aplikasi atau di websitenya itu udah divalidasi atau belum. Nah, terus setelah itu, ya tanggal 13 November saya bayar visa. Oh iya, tanggal 17 November itu saya dapat surat dari NVC. Ya, ini dikirim langsung dari Amerika ke Jakarta dan langsung ke meja saya. Waktu itu saya masih kerja. Kemudian tanggal 25 November saya medical check up. Waktu itu saya cuti tanggal 24 sampai 26 karena katanya kalau habis medical check up itu karena ada vaksin dan lain sebagainya itu kan badan suka sakit. Oh ya, untuk proses medical check up sendiri katanya 2 minggu teman-teman. Jadi 10 hari lah ya, 10 hari kerja. Prosesnya sampai mereka kasih ke USCIS. Tapi waktu itu saya nggak nyampe 2 minggu sih. Jadi tanggal 25 saya medical check up, terus kayak 3 hari atau 4 hari kemudian saya dapat kabar dari rumah sakit kalau mereka sudah kirim hasil medical check up saya ke embassy. Jadi hasil medical check up kalian itu rumah sakit sendiri langsung kirim ke embassy teman-teman. Jadi kalian nggak terima hasilnya langsung ya, mereka sendiri yang kirim langsung ke embassy. Jadi memang rumah sakit untuk medical check up itu adalah sudah ditentukan oleh si embassy, US embassy sendiri. Jadi kita nggak bisa asal-asal pilih rumah sakit sesuka hati kita. Kalau di luar dari itu mereka nggak terima, itu mereka kasih tahu seperti itu. Kemudian setelah hasilnya sudah, saya pun menjadwalkan schedule untuk interview di embassy. Dan ya jadi
durasi waktu menunggu hasil medical check up, di situ juga saya untuk mempersiapkan bersertifikatnya, ya translate-nya dan kopiannya, terus foto paspor, pokoknya semuanya saya lengkapin dokumennya di situ. Setelah semua dokumen udah lengkap, saya interview tanggal 14 Desember. Nanti saya akan bikin video bagaimana proses interview, apa saja yang ditanya, dan masuk ke ruangannya itu seperti apa. Nanti saya akan bikin video, saya akan jelaskan di video yang lain ya. Oke, setelah interview saya balik ke kantor, dan di kantor itu saya pun bicara sama bos. Sebelumnya memang saya udah diskusi sama bos saya juga. Nah, saya waktu itu langsung bikin surat resign. Saya udah tahu visa saya disetujui dari konselornya, dan saya bikin surat resign. Saya kirim juga surat resign pada tanggal 14 Desember. Tanggal 14 Desember saya sudah dapat email dari RPX ya, menyatakan bahwa visa saya sudah ada di mereka. Jadi mereka minta supaya kita bayar untuk supaya mereka proses dan kirim visa kita. Jadi bagi teman-teman yang mungkin dekat dengan Jakarta ya, kalau ada waktu sih, kalau saran saya mending kalian ambil langsung ke embassy deh, kalau lokasinya di sekitar Jakarta Pusat. Waktu itu saya nggak tahu kalau proses RPX ini juga pengirimannya lama, lebih cepat JNE 1 hari udah nyampe. Kalau RPX ini lama, makanya waktu itu saya sempat nyesal juga sih, mending saya datang langsung ke embassy dan gak terlalu jauh juga dari tempat saya. Waktu itu saya tinggal di Ben Hill. Nah, padahal biaya untuk RPX itu lumayan, biaya untuk pengirimannya lumayan juga. Oke, kemudian tanggal 20 Desember itu saya terakhir ngantor. Itulah terakhir hari kerja saya, dan waktu itu saya juga sudah terima visa. Jadi visanya sudah ada di tangan saya. Dan tanggal 22 Desember saya berangkat ke US. Dan tanggal 23 Desember saya sudah tiba di Boston. Dan suami saya yang jemput saya di Boston, di bandara waktu itu. Oke, sekarang biayanya. Jadi berapa biaya yang kami keluarkan waktu mengurus visa ini? Mengurus visa tunangan atau K1 visa. Jadi total biayanya adalah untuk biaya I-129F sendiri, waktu pertama sekali itu suami saya kirim cek itu sebesar $535. Di sini biasa rata-rata orang pakai cek untuk bayar transaksi itu. $535, jadi dikali 15.000, saya kalikan pakai rate 15.000. Kenapa 15.000? Karena waktu saya bayar visa itu dikali 15.000 juga. Jadi rate-nya emang mahal. Jadi dikali 15.000 itu sekitar 8.025.000. Terus kemudian biaya visa itu $265 dikali 15.000, jadi 3.975.000. Untuk medical check up nanti juga saya bikin video untuk prosesnya ya, prosedur untuk medical check up, apa saja yang dibawa untuk medical check up. Tapi secara summary saya kasih tahu biayanya itu 4.613.000. Kemudian biaya untuk pengiriman visa atau RPX. Biaya pengirimannya itu RPX itu 135.000. Jadi mahal ya teman-teman. Padahal kalau pakai JNE sekitar Jakarta itu paling 15.000 atau ya 20.000 lah. Itu satu hari. Padahal RPX ini pengirimannya lama. Makanya tadi saya bilang kalau kalian di sekitar Jakarta, mending kalian datang sendiri langsung ke embassy untuk ngambil. Nanti kalian akan diinfokan kalau visanya sudah beres, sudah siap, kalian bisa pergi langsung untuk ngambil. Jadi waktu itu saya makanya nyesel gitu, udah 135.000, lama lagi nyampenya. Jadi total keseluruhannya itu adalah 16.688.000. Jadi segitulah biaya yang kami keluarkan untuk mengurus visa. Saya summary-kan ya. Jadi saya summary-kan, tunangan Anda akan kirim ke USCIS. Nah, dari USCIS kalau dia sudah approve akan dikirim ke NVC. Dari NVC, National Visa Center, akan kirim ke embassy di mana kalian akan interview. Nah, dari embassy itu tempat kalian interview nanti
mereka akan email ke si tunangan kita untuk data-data kita atau informasi yang lengkap tentang kita. Terus kemudian setelah mereka sudah dapatkan informasinya, mereka akan bikin undangan, ya mereka akan kirim email ke kita untuk undangan interview dan dokumen apa saja yang harus kita siapkan. Nah, setelah itu kita juga akan disuruh untuk medical check up, dan medical check up-nya itu juga mereka sudah tentukan sendiri rumah sakit apa, bagaimana itu. Oke, setelah udah medical check up, kita bikin appointment, ya kita bikin appointment pakai sistem juga di link ini. Kita datang ke embassy, kita bawa semua dokumen-dokumennya beserta appointmentnya kita bawa, dan kita nunggu, maksudnya kita masuk ke sana, kita di interview, kemudian di situ juga kita akan tahu visa kita di approve atau enggak. Nah, setelah udah di approve, terus beberapa hari kemudian, tidak lama sih, harusnya 3 hari atau 2 hari sebenarnya visa kita udah selesai. Udah waktu itu saya hampir 1 minggu ya, memang itu lama di pengirimannya. Kalau seandainya waktu itu saya nggak pilih RPX, nggak pilih kurir, mungkin lebih cepat gitu. Nah, kemudian setelah itu, setelah udah dapat visa, kalian langsung atur penerbangan secepatnya, datang ke Amerika dan menikahlah di Amerika. Oke, teman-teman. Tapi ini bukan berarti setelah udah nyampe di Amerika, udah menikah, udah selesai, belum. Masih ada proses selanjutnya. Apa itu? Saksikan di video selanjutnya. Untuk itu jangan lupa like, jangan lupa subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin kalian butuhkan. Terus kalau seandainya kalian ada pertanyaan, ada yang masih bingung nih, ada yang masih miss, ada yang masih galau, masih belum tahu, kalian boleh komen ya. Saya akan bantu, saya akan jawab ya sebisa saya, seingat saya. Jika seandainya penjelasannya nanti sedikit rumit untuk dicatat, maka saya akan bikin video untuk menjawabnya. Untuk itu, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sekali lagi, jangan lupa like, share, subscribe. Dan see you, sampai jumpa di video berikutnya.